Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini tentunya dengan tema kita mengenai krisis iklim dan masa depan orang muda. Dengan narasumber kita ada Hosani Ramos Hutapea selaku manajer kampanye energi bersih Lembaga Kanopi Hijau Indonesia. Nah, kita kembali berbincang dengan Mbak Sani tentunya tadi perlu banget tentunya untuk tindakan-tindakan yang dilakukan ataupun juga action-action dari anak muda untuk yang namanya melestarikan energi yang mungkin saat ini energi ini bakal habis nggak sih? Atau bakalan udah berkurang banyak banget nggak sih menurut dari Mbak Sani? Dan ada alternatifnya, tapi alternatif ini akan dikembangkan lagi dan menjadi utama seperti yang dibilang Mbak Sani ya kan? Itu seperti apa Mbak Sani? Benar Bang, kalau energi yang kita gunakan ini kan energi batu bara, fosil yang dari pembusukan bertahun-tahun bahkan ribuan tahun dari tumbuh-tumbuhan. Betul. Kalau digali terus bahkan habis ya kan? Kalau kita gali terus kan akan habis. Sebelum itu habis kayak gitu, kita harus beralih dari sekarang kayak gitu dengan menggunakan energi yang saya rasa dekat dengan kita. Seperti kalau di Bengkulu kan ada matahari, kemudian angin juga cukup banyak potensinya, kemudian juga air juga cukup banyak. Nah, kita harus memanfaatkan potensi-potensi energi bersih ini dengan maksimal. Ya, satu untuk menahan supaya batu bara ini tidak cepat habis, kemudian kita juga menjaga lingkungan kita, bumi kita untuk masa depan. Nanti batu bara nggak jadi mahal lagi dong ya? Kalau udah alternatif energi lain, nanti batu bara nggak jadi barang mahal dan mewah lagi tentunya. Dan tanah kita akan bolong semua. Ya, benar. Oke, nah sejauh mana nih kampanye energi bersih dari Lembaga Kanopi Hijau Indonesia nih? Udah sejauh mana mengkampanyekan hal tersebut? Benar. Kalau sejauh mana kita di skup Bengkulunya kita sudah berjalan ini sejauh ini sudah ada sekitar 7 sekolah yang kita datangin untuk melakukan sosialisasi. Kemudian kita ajak siswa-siswa mereka untuk terlibat juga, salah satunya teman-teman kita yang ikut saat ini juga dia ikut. Kemudian kalau untuk skup Sumatera kita sudah ada beberapa titik, ada 4 titik sekolah energi bersih. Itu sekolah energi bersih. Ya, namanya sekolah energi bersih. Itu sudah menjalankan proses kampanye yang sedang kita lakukan. Kemudian di Indonesia pun kita bersama jejaring sudah melakukan ini, mulai kampanye soal transisi energi supaya semakin cepat kayak gitu. Isi kampanyenya apa sih kalau boleh tahu? Isi kampanyenya ya kita harus melakukan transisi energi, kita harus mengutamakan energi bersih untuk keselamatan lingkungan kita. Kita harus melawan namanya krisis iklim dan juga penggunaan energi kotor itu sendiri. Kampanye yang dilakukan itu hanya sebatas wacana kampanye saja atau ada action yang Lembaga Kanopi Hijau lakukan nih? Ada. Kita melakukan kampanye, kemudian kita mengumpulkan dukungan sebanyak mungkin, kemudian ada satu action yang kita lakukan adalah mengumpulkan donasi. Jadi ketika kita melakukan penyadaran ke masyarakat, masyarakatnya sudah paham, kita ajak mereka terlibat nih untuk melakukan transisi, yaitu dengan mengumpulkan dana dari mereka, kemudian dana itu yang terkumpul kita belikan satu model energi bersih. Itu sudah terpasang di SMA Muhammadiyah 4 Bengkulu. Apa itu kemarin? Panel surya atap, PLTS atap. Kemudian yang kedua ini sekolah energi bersih akan memasang panel surya dan juga turbin angin di SMA Sinkarolus. Dan proses kampanye dan pengumpulan dukungan publiknya masih berjalan hingga sampai saat ini. Untuk panel atap yang tadi dimaksudkan itu udah berjalan berapa lama untuk di SMA Muhammadiyah 4 tadi ya? Dari sejak tahun 2020. 2020 sampai saat ini. Itu berarti udah berapa tahun tuh? 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun kurang lebih? Ya, kurang lebih 4 tahun. Nah itu perkembangannya seperti apa? Ada kendala atau seperti apa sih Mbak? Sejauh ini dari yang informasi diberikan pihak sekolah masih tetap baik-baik saja gitu. Mereka menggunakannya setiap hari untuk kebutuhan lab komputer, untuk CCTV, kemudian untuk fingerprint. Dan itu sangat menguntungkan mereka karena bisa menghemat 1 juta pengeluaran untuk biaya listrik per bulannya. Dan perawatannya pun cukup simple gitu ya.
ketika mereka sudah habis dayanya, di charge menggunakan energi listrik, kemudian itu bisa digunakan seterusnya. Gitu. Oke, nah ini kan menggunakan panel surya nih kan. Nah untuk panelnya tersebut apakah harus diganti terus menerus setiap tahunnya atau seperti apa? Tidak. Selama ini tidak pernah ada penggantian panel suryanya untuk solarnya ya. Cukup perawatan saja. Gitu, jadi cukup mudah ya. Iya. Oke, nah untuk biaya pemasangannya ini sendiri itu tergolong mahal, sedang atau murah nih? Tergantung dengan kapasitasnya. Kalau di SMA Muhammadiyah 4 itu kemarin, karena itu dukungan publik ya, sekitar 150-an juta. Tapi dia kapasitasnya 150-an juta. Iya. Tapi dia bisa kalau diperkirakan untuk kebutuhan rumah tangga itu bisa untuk 2 rumah kayak gitu. Oke, jadi biaya 150 juta tadi bisa untuk 2 rumah ya. Iya. Karena itu sekolah mungkin cukup besar, jadi segitulah untuk biaya pemasangannya ya kan. Oke, baik. Nah kita akan jeda iklan dulu pemirsa. Kita akan kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami di Berndo TVRI Bengkulu.